Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sholat zuhur yang saya hormati, telah hadir di hadapan kita beliau Bapak Ustadz Amir Syarifuddin SHIMH. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukranillah, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita mengingat cerita tentang Nabi Adam alaihissalam, dapat kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minaz zalimin. Kata Allah, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga dan nikmati fasilitas semuanya yang ada, tapi satu larangan, kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali engkau mendekati ini pohon. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 22 Allah menegaskan, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Kata Allah, wahai Adam, bukankah aku sudah melarangmu untuk mendekati itu pohon? Dalam dua ayat yang berbeda ini Allah menggunakan kata petunjuk yang berbeda. Di dalam surah Al-Baqarah Allah menggunakan kata petunjuk hadhihi syajarah, janganlah engkau mendekati ini pohon. Berarti posisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian posisi Nabi Adam dan Ibunda Hawa beserta pohon berada dalam posisi yang dekat. Kemudian di ayat berikutnya di surah Al-A'raf Allah menggunakan antil kumas syajarah, menggunakan kata petunjuk tilka, karena dua orang menjadi antil kuma, itu menunjukkan kata petunjuk jauh, itu pohon. Berarti posisi Nabi Adam alaihissalam beserta Ibunda Hawa, kemudian posisi Allah Subhanahu wa ta'ala berada dalam posisi yang jauh. Kenapa demikian? Yang pertama, Adam dan Ibunda Hawa berada di surga dengan segenap fasilitasnya dan belum melakukan kesalahan. Pada posisi kedua, Nabi Adam dianggap telah melakukan kesalahan, kemudian posisinya dijauhkan dari surga, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dari pohon tersebut. Ini menunjukkan bahwa posisi Nabi Adam alaihissalam jauh dari integritas. Begitu pula kehidupan kita sebagai manusia. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci bersih, tetapi dengan pergaulan kita, interaksi kita dengan lingkungan kita, dengan keluarga kita, dengan dunia pekerjaan kita, menjadikan kita jauh dari fitrah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, gimana cara kita untuk selalu berintegritas di mana kita sekarang berada di zaman yang marak akan adanya kecurangan. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ya silakan. Selama ini saya bekerja di bidang pelayanan, di mana kita dituntut untuk selalu ramah dan murah senyum kepada pihak-pihak yang berperkara. Bagaimana solusi agar tetap dapat tersenyum meski tubuh sedang tidak bersemangat di bulan Ramadan? Silakan Pak Ustadz untuk menjawab pertanyaannya. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Suci berarti berintegritas. Orang yang bertakwa sesungguhnya adalah orang yang hanya bisa melakukan perintah dan menjauhi larangan. Orang yang dalam keadaan fitrah pun juga seperti itu. Apa yang dia butuhkan, itulah yang dilakukan. Adapun pada perkembangan berikutnya,
manusia terobsesi oleh hal-hal duniawi, kemudian itulah yang mengantarkan mereka, mengantarkan kita, kemudian menjadi rakus, kemudian menjadi berkeinginan luar daripada kemampuan kita, dan menjerumuskan kita untuk tercabut dari integritas kita. Yang bisa kita lakukan adalah mari kita berulang melakukan kebajikan, melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua perintah Allah itu ujung-ujungnya adalah untuk ketakwaan kita. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang kedua, senyum adalah buah dari latihan dan latihan dan latihan, terus latihan. Orang-orang yang bertakwa sekali lagi adalah orang-orang yang mampu melakukan apa yang diajarkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, dan juga mampu meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita melihat Rasulullah dalam kepayahan beliau setelah berperang, urusan dengan keluarga, urusan dengan umat, selalu disambut dengan senyum. Apapun yang terjadi di sekitar beliau selalu dengan senyum. Maka apabila kita bandingkan dengan pelayanan kita pada hari ini, tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan di dalam bulan puasa, senyum sangat dianjurkan. Kenapa? Karena senyum adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekatun. Kegiatan siang kali ini mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.